Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola Bungkong dengan NIM 23150109. Perkenalkan, saya Esa Putrana dengan NIM 2315011063. Saya Taufik Jamal Falak dengan NIM 2315011062. Saya Nafa Ramadhani Nasution dengan NIM 2315011121. Saya Putrisana Witamina Salati dengan NIM 2315011009. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan menyampaikan materi mengenai bakteri Lactobacillus acidophilus. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah asal nama dari bakteri Lactobacillus acidophilus. Secara harfiah, bakteri ini berarti bakteri basil susu penyuka asam. Bakteri ini pertama kali diisolasi dari feses anak bayi berusia 1-2 bulan yang sehat oleh Ernst Morrow pada tahun 1900. Bakteri ini dapat kita jumpai pada rongga mulut, saluran pencernaan, serta rongga vagina. Bakteri ini juga digunakan pada fermentasi makanan seperti yogurt. Bakteri ini diberi nama acidophilus karena dia menyukai asam. Juga bakteri ini termasuk bakteri yang tahan asam. Bakteri ini paling mudah berkembang pada pH di bawah 5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari bakteri Lactobacillus acidophilus ini. Jadi, bakteri Lactobacillus acidophilus ini adalah kelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan sering digunakan sebagai probiotik atau bakteri baik. Bakteri Lactobacillus acidophilus ini itu menghasilkan bakteriosin yang berfungsi untuk menghambat bakteri lain. Jadi, bakteri ini itu mampu bertumbuh kembang dengan baik. Selanjutnya, bakteri Lactobacillus acidophilus ini itu dapat melekat pada email baik secara langsung maupun secara saliva. Nah, salah satu faktor yang mempercepat laju Lactobacillus acidophilus ini pada saliva itu dengan asupan karbohidrat. Jadi, bakteri itu menghasilkan asam laktat sebagai fermentasi akhirnya. Nah, asam laktat ini itu bersifat kariogenik. Jadi di sini dapat kita lihat gambar dari bakteri Lactobacillus acidophilus. Nah, bakteri ini memiliki ukuran 0,5 sampai 1,2 dikali 1,0 sampai 10,0 mikrometer. Dalam pengembangbiakan bakteri Lactobacillus acidophilus ini ada 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Dalam transformasi terjadi ketika sebuah sel non-patogenik yang hidup mengambil sepotong DNA yang membawa alel bagi patogenisitas. Alel asing itu kemudian digabungkan ke dalam kromosom sel menggantikan alel non-patogenik yang telah ada sebelumnya di pertukaran itu. Segmen-segmen DNA akan homolog itu. Sel tersebut akan bergabung tadinya yang segmen-segmen DNA kemudian menjadi kromosom rekombinan. Itu adalah gabungan dari sel sebelumnya dari selnya virus itu. Nah, pada sel ini berlangsung tahap pemindahan itu sedikit demi sedikit. Nah, yang kedua itu ada transduksi, itu menggunakan yang namanya bakteriofag. Jadi yang pertama itu misalnya ada bakteri, terus si fagnya itu menginfeksi bakteri yang memiliki misalnya alel A+ dan B+. Kemudian DNA inangnya itu terfragmentasi dan DNA fag dan protein itu dibuat dilah. Jadi itulah DNA donor. Kemudian fragmen DNA bakteri, dari dalam kasus ini fragmennya itu dengan kita misalkan dengan si aktif yang mungkin dikemas itu di dalam kapsid fag dengan alel A plus dari sel donor infeksi sel resipien A-min dan B-min, dan rekomendasinya itu pun akan terbentuk genotipe sel rekombinan dihasilkan. Jadi misalnya ada bakteri terus disuntikasi oleh bakteriofag itu menyuntikkan DNA-nya ke bakteri yang mau produksi. Di dalam transformasi akan terjadi penggabungan DNA, yaitu dari segmen-segmen DNA homolog, dan kemudian akan terbentuklah DNA rekombinan antar dua bakteri. Yang selanjutnya adalah transduksi. Ini adalah dengan menggunakan bantuan bakteriofag atau virus bakteri. Pada dasarnya virus tidak bisa memperbanyak dirinya sendiri, maka dari itu virus itu yang mengandung DNA bakteri menyuntikkan DNA itu terhadap bakteri, kemudian DNA tersebut akan berkembang di dalam bakteri tersebut. Selanjutnya itu ada konjugasi bakteri. Ini terjadi antara dua bakteri yang membentuk pilus seks atau yang lebih kita kenal dengan jembatan perkawinan. Di situ akan terjadi pertukaran proses searah, satu sel mendonasikan DNA dan sel lainnya menerimanya. Donor yang menggunakan pilus seks ini atau yang kita kenal sebagai jembatan perkawinan ini, setelah melekat ke si resipiennya, kemudian pilus seksnya itu akan memendek dan menarik kedua sel itu mendekat, mirip seperti kait penarik. Jembatan perkawinan kemudian terbentuk di antara keduanya, menyediakan jalan bagi transfer DNA. Jadi dari yang ini ke yang ini adalah jembatan perkawinan yang disebabkan karena pilus seks yang mendekat. Kemudian setelah itu terjadilah transfer DNA dan terbentuklah DNA rekombinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat bakteri Lactobacillus acidophilus. Menurut penelitian, bakteri ini memproduksi laktase, vitamin K, dan zat antimikroba. Keberadaan bakteri ini dalam tubuh membantu menjaga kondisi asam sehingga mencegah infeksi mikroba.
Beberapa manfaat bakteri ini adalah mengobati infeksi pada vagina, pencegahan diare, penghambatan perkembangan Salmonella typhimurium, dan meningkatkan imunomodulator. Namun, walaupun dia memiliki beberapa manfaat, Lactobacillus ini juga memiliki efek samping, terutama bagi orang yang mengalami intoleran terhadap laktosa. Dia akan merasa ketidaknyamanan pada bagian perut yang dapat menyebabkan sakit perut bahkan diare. Akan tetapi, kondisi ini dapat diatasi apabila individu tersebut mengkonsumsinya secara perlahan namun dalam terus-menerus.